masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru itu sekitar 1966 sampai 1998, dan di situ masa pemerintahan Soeharto. Jadi saya minta waktu luang Anda untuk saya wawancarai. Oke, jadi saya bilang tadi ada 4 pertanyaan. Dari pertanyaan pertama, apa perubahan paling terasa dalam kondisi Bapak selama masa tersebut? Terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab sesuai apa yang saya ketahui pada saat pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Jadi kita ketahui Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden itu namanya 32 tahun, sejak tahun 1966 sampai 1998, di mana rakyat Indonesia merasakan banyak sekali manfaat selama Soeharto memimpin negara Indonesia. Salah satunya adalah swasembada pangan atau swasembada beras. Di masa pemerintahan Soeharto, kita tidak pernah mengimpor beras dari luar negeri. Tidak pernah mengimpor beras dari luar negeri, melainkan kita mengekspor beras seperti ke Taiwan, negara-negara ASEAN, Singapura, Brunei, sebab yang diutamakan Presiden Soeharto pada saat itu yaitu swasembada pangan melalui peningkatan produksi padi. Selain itu, Soeharto juga mencanangkan program keluarga berencana, di mana program keluarga berencana yang dicanangkan Presiden Soeharto pada saat itu yaitu cukup di dalam satu keluarga mempunyai 2 anak, laki-laki atau perempuan dua-dua, laki-laki dua-dua, sama saja. Apa gunanya? Supaya kehidupan di dalam rumah tangga tersebut bisa mencukupi. Mengingat masa Orde Lama itu banyak anak di dalam satu rumah tangga, sehingga pemerintah agak kerepotan atau agak kewalahan untuk menciptakan produksi pangan atau beras pada saat Orde Lama. Oleh sebab itu, maka Presiden Soeharto menghimbau supaya semua masyarakat Indonesia di dalam rumah tangga hanya mempunyai 2 orang anak. Selain itu, Presiden Soeharto juga bisa mengatur atau menetralisir harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Sebab dengan dinetralisir harga-harga pangan, sembako di pasar-pasar tradisional, maka masyarakat bisa menjangkau apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat Presiden Soeharto memimpin. Selain itu, Presiden Soeharto juga memperkuat ketahanan negara Indonesia, yaitu melalui ABRI. Pada saat Presiden Soeharto menjabat, namanya ABRI. Lambat laun ABRI berubah nama menjadi TNI. Apa gunanya
ketahanan atau keamanan yang dibuat Presiden Soeharto melalui ABRI, supaya dengan keamanan yang cukup di negara Indonesia, maka tidak terjadi pencurian apa? Pencurian ikan, pencurian kelapa sawit, dan pencurian hasil-hasil pertanian. Ini banyak luar negeri melakukan pencurian secara diam-diam atau secara tersembunyi. Oleh karena itu, maka Presiden Soeharto memperkuat keamanan negara Indonesia melalui kekuatan ABRI pada saat itu. Selain itu, Presiden Soeharto juga mempunyai sisi negatif. Dengan dilibatkan ABRI di dalam pemerintahannya, maka ABRI mempunyai dua fungsi atau dikenal dengan dua fungsi ABRI. Presiden Soeharto secara tidak langsung melibatkan ABRI dalam pemerintahannya, yaitu melalui politik, sehingga fungsi ABRI yang sebenarnya menjaga keamanan suatu negara sudah masuk ke ranah politik. Sebenarnya ini tidak boleh, sebab yang benar-benar berpolitik adalah sipil, bukan ABRI. Sebab salah satu fungsi ABRI adalah menjaga keamanan, menjaga pertahanan suatu negara. Sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu emosi, karena ABRI sudah menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang lain, saya beri waktu. Oke, terima kasih karena Anda sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi karena ada tadi Anda jawab tentang pertanyaan saya, di mana itu dampak negatif dan positifnya. Jadi saya lewatkan itu dan saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan kedua, apakah ada aturan pemerintah saat itu yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari Bapak? Iya. Kalau aturan sudah pasti, di negara manapun ada itu namanya aturan, termasuk masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi aturan-aturan apa saja yang ada dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, seperti saya bilang tadi, yaitu aturan mengenai di dalam rumah tangga hanya mempunyai anak 2 orang untuk menjaga ketercukupan pangan atau makanan di dalam rumah tangga tersebut. Berikutnya, aturan yang lain revolusi hijau katanya. Apa itu revolusi hijau? Ya, revolusi hijau itu yaitu mengenai kalau tidak salah yaitu mengenai yang dibutuhkan manusia pada umumnya, itu kebutuhan oksigen. Dimana kita ketahui Indonesia salah satu negara yang mempunyai hutan yang cukup banyak. Nah, sambung. Ya, saya lanjutkan. Seperti saya bilang tadi, negara Indonesia itu banyak sekali hutan lindungnya. Jadi yang dikatakan revolusi hijau
itu menyangkut mengenai tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan apa? Salah satunya yaitu mengenai hutan. Banyak hutan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka Presiden Soeharto membuat aturan supaya semua hutan-hutan atau pohon-pohon yang ada di Indonesia itu dirawat, dijaga. Sebab dari hutan itu kita memperoleh oksigen sebagai sumber atas kehidupan kita. Aturan berikutnya adalah menjaga keamanan, yaitu melalui Siskamling. Setahu saya, kalau masa Orde Lama itu Siskamling belum diucapkan, jangankan diterapkan, diucapkan pun belum. Kalau menurut saya, karena saya lahir bukan masa Orde Lama. Begitu Bapak Presiden Soeharto masuk sebagai presiden, itu Orde Baru, itu saya lihat memang hansip pertahanan sipil atau Siskamling sudah ada. Jadi diarahkan atau diminta kepada masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing supaya tidak terjadi kecurian, perampasan, sehingga benar-benar nyaman rasa masyarakat yang tinggal di RT, RW, dusun, sampai pelosok-pelosok. Itu ada Siskamlingnya. Kalau di tingkat pemerintahan itu namanya hansip, ada. Itu seragamnya warna hijau. Itu saya pernah lihat. Berikutnya aturan yang dibuat Bapak Presiden Soeharto yaitu untuk bekerja sama di dalam menjaga perekonomian. Maksudnya supaya masyarakat jangan melakukan pemborosan. Dan terbukti aturan yang dibuat Bapak Presiden Soeharto pada saat itu, masyarakat tidak seperti masa sekarang. Aku suka beli, aku suka melakukan pemborosan. Bukan kebutuhan. Ya, namanya pemerintah atau kepala negara pasti selama menjabat ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ada yang disukai masyarakat, ada juga yang tidak disukai masyarakat melalui pemerintahan suatu presiden. Itu sudah pasti, negara manapun itu. Jadi mungkin pertanyaan nomor selanjutnya itu yang bisa saya jawab. Untuk lebih kurangnya saya maaf. Untuk pertanyaan terakhir, ini jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia sekarang, apa perbedaan yang paling mencolok yang Anda rasakan? Bisa diulangi? Jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia sekarang, apa perbedaan yang mencolok antara Orde Baru dengan masa sekarang yang Bapak rasakan? Terima kasih. Apa yang saya rasakan, ya jelas ada saya rasakan. Karena saya sampai saat ini saya masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Di masa Orde Baru, Bapak Presiden Soeharto sudah saya ceritakan tadi, sudah saya sampaikan. Dan masa sekarang, yaitu masa Bapak Presiden Prabowo Subianto. Atau sebelumnya masa Bapak Presiden
Joko Widodo. Jelas, seperti saya bilang tadi, pemerintah atau pemimpin atau presiden yang manapun ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi, mengenai pertanyaan yang baru ditanyakan kepada saya, maka kalau masa sekarang, yaitu masa Bapak Presiden Prabowo, itu Bapak Presiden Prabowo belum sampai 2 tahun sebagai presiden. Jadi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan yang saya rasakan atau saya lihat, yaitu Bapak Presiden Prabowo mempunyai program MBG atau kepanjangannya makan bergizi gratis. Itu kepada siapa diberikan? Kepada lansia, kepada ibu hamil, kepada anak sekolah, bukan mahasiswa. Apa tujuannya? Ya, namanya MPG, gizi, sudah pasti untuk meningkatkan gizi orang-orang tersebut, orang lansia, orang ibu hamil, orang anak sekolah, supaya tercukupi gizi mereka. Berikutnya, Bapak Presiden Prabowo sudah melakukan gebrakan, yaitu mengembalikan uang korupsi dari beberapa orang koruptor sebagai hak negara atau dikembalikan ke negara. Jadi saya sangat merasakan sekali, walaupun dampak langsung itu tidak. Kenapa tidak? Namanya uang korupsi dikembalikan ke negara. Jadi biarkanlah uang korupsi yang sebagai kas negara dipakai, digunakan Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan program-program sudah diprogramkan. Salah satunya adalah program MBG, institusi tadi. Itu yang saya bisa sampaikan, sebab selagi Bapak Presiden Prabowo masih menjabat sebagai presiden 1,5 tahun. Kita berharap dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan kepandaian, kebesaran kepada Bapak Presiden Prabowo sampai masa jabatannya terakhir tahun 2020. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih karena Anda sudah menjawabkan pertanyaan saya. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih.